Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Saputra Siregar SPDI selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik ya. Masih semangat? Masih ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti materi berikutnya. Baik, untuk anak-anakku sekalian, Bapak akan mengajarkan pada pagi hari ini tentang materi puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, bahasa artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari niat ibadah. Ini adalah dalil-dalil tentang puasa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inilah perintah secara jelas, secara qat'i bahwasanya kita orang Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum kita, umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain itu juga berpuasa. Sahur Ramadan qala hal alayya ghairuhu qala la illa anta ta'ah. Katakanlah padaku, ya Allah, wajibkah kepadaku tentang puasa? Beliau menjawab, puasa Ramadan, apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak kecuali puasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang menyatakan bahwasanya kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kemudian syarat puasa di atas Bapak membuat yang wajib. Yang wajib itu, syarat untuk puasa itu yang pertama adalah harus beragama Muslim. Kemudian baligh, kemudian berakal. Sedangkan syarat sah puasa itu Muslim, berakal, suci dari haid nifas, bukan di hari haram. Ini adalah syarat puasa secara wajibnya dan syarat puasa secara sahnya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu terbagi dua. Yang pertama niat dan imsak. Niat itu mulai dari kapan niatnya? Mulai dari sejak malam terbit fajar. Nah, itu adalah puasanya wajib. Kemudian imsak. Imsak itu artinya tadi menahan dari makan, minum, jima. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih. Nah, inilah dia ya, sampai terbit fajar. Kemudian ini adalah batasan-batasan
makan minum yang membatalkan batasannya. Makan minum masuknya benda luar ke dalam rongga badan atau bahasa Arabnya jauf. Kemudian rongga masuklah ke dalam perut, masuklah batas tenggorokan, kemudian batas tenggorokan itu seperti kumur, siwak, asalkan jangan lewat dari batas tenggorokan, tidak lewat dari mulut. Ya, itu disebut dengan makan dan minum. Makan dan minum termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau lewat dari rongga, maka puasanya akan batal. Masuknya makanan, minuman dari rongga, maka akan batal. Kemudian lewat kepala, ini bisa membatalkan puasa juga. Seperti semprot asma, sel oksigen, gas bius, pasta gigi, kamera endoskopi, obat tetes. Obat tetes itu seperti obat tetes mata, hidung, telinga, bisa membatalkan puasa. Kemudian lewat kulit juga bisa membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti suntik. Nah, suntik itu macam-macamnya ada 4. Intramuskular, kulit, infus obat, infus glukosa. Kemudian lewat transfusi darah. Nah, jadi itu juga membatalkan. Donor darah, cuci darah, keteter, laparoskop, balsem koyo. Nah, bisa batal, bisa juga memakruhkan puasa lewat kulit ini. Kemudian, apa hukum puasa? Hukum puasa itu ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Wajib itu puasa seperti puasa Ramadan, puasa 1 bulan penuh 29 sampai 30 hari. Puasa Ramadan itu. Terus apa lagi? Puasa qada, ya kan? Puasa qada mengganti, puasa ganti. Ketika bulan Ramadan itu mungkin dia tidak berpuasa bulan Ramadan itu karena sesuatu hal seperti sakit, musafir, atau datang bulan, ya, maka akan diganti dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian puasa nazar, puasa nazar ini puasa dia puasa di hari lain di luar Ramadan karena puasa suatu janji kepada Allah. Misalkan nih, saya nanti kalau lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Kemudian puasa kafarah, ini juga wajib, ya. Kemudian puasa sunnah itu seperti puasa Daud, puasa 9 sampai 10 Muharram, puasa 8 sampai 9 Zulhijjah, 6 hari Syawal, 13, 14, 15 per bulannya, Senin Kamis, puasa Sa'ban. Nah, itu termasuk puasa sunnah. Nabi mengamalkan puasa sunnah ini setiap tahunnya. Kemudian puasa makruh, khusus hari Sabtu puasa makruh, khusus Ahad juga makruh, 10 Muharram saja. Orang yang musafir itu juga makruh. Jadi orang musafir, apalagi bermusafirnya jauh, itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena dia mendekati haram, makruh. Kemudian puasa Arafah buah haji, hamil dan menyusui itu juga makruh. Orang yang sakit itu makruh juga. Dan ada pula puasa itu yang diharamkan. Contohnya puasa 1 Syawal, 1 Idul Fitri, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan itu harus kita sambut dengan meriah, dengan berbagai macam penyambutan seperti bersilaturahim, ya kan?
makan bersama keluarga, itu termasuk penyambutan hari raya, hari kemenangan. Tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah itu juga puasa yang diharamkan. Kemudian puasa Jumat, hari Syak, Wisal. Nah, kemudian datangnya haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Itu adalah hukum puasa. Ada 4 wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kemudian penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan ini banyak kali pro kontra ya. Sebenarnya pro kontra. Penentuan awal Ramadan itu bila dilihat ada dengan ru'yah ya. Dengan ru'yah itu ada 2 metode, dengan hisab dan menggenapkan 30 hari. Iya kan? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu li ra'yati wa aftiru li ra'yati. Berpuasalah kamu karena ru'yah, karena melihat ru'yah. Wa aftiru li ra'yati, dan berbukalah kamu karena melihat ru'yah. Dan beridul fitrilah kamu karena melihat ru'yah. Ru'yah itu terbagi 2. Yang pertama, ru'yah hisab, kemudian menggenapkan 30 hari. Ru'yah hisab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "In gumma alaikum faqduru lahu." Bila tidak nampak bagimu, maka kadarkanlah. Kemudian fa in gumma alaikum fakmilu iddata salasina. Bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian faqdiru lahu, genapkanlah 30 hari. Gunakanlah ilmu hisab. Mazhab Al-Malikiyah tidak sah penentuan awal Ramadan dengan mengikuti al-munajjim atau ahli bintang. Maksudnya ahli falak. Apa yang mereka lakukan tidak berlaku baik untuk diri mereka sendiri, apalagi buat orang lain. Ibnu Taimiyah, orang-orang yang berpegang kepada hasil perhitungan atau hisab dalam penetapan hilal, hukumnya sesat di dalam syariat dan merupakan bid'ah di dalam agama. Bila hilal terlihat di suatu negeri namun negeri lain bila tidak terlihat, apakah negeri yang tidak terlihat hilal harus ikut negeri lain? Haruskah terikat? Ini dia pertanyaan-pertanyaan. Kesatuan dunia atau namanya Wihdatul Matali. Itu menurut Imam Hanafi dan Hambali. Kemudian boleh berbeda atau ta'addud matal. Itu menurut Imam Syafi'i. 24 farsha menurut Imam Syafi'i. Dari Qura'af radhiyallahu anhu, aku tiba di negeri Syam dan aku selesaikan tugasku. Lalu datanglah hilal Ramadan sementara aku di Syam. Aku melihat hilal pada hari Jumat. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya padaku, "Kapan kamu melihat hilal?" "Aku melihatnya malam Jumat." Jawab Quraib. Ibnu Abbas bertanya lagi, "Kamu melihatnya sendiri?" "Ya, orang-orang juga melihat dan mereka pun berpuasa, bahkan Muawiyah pun berpuasa." Jawab Quraib. Ibnu Abbas berkata, "Tetapi kami di Madinah melihat hilal malam Sabtu dan kami akan tetap berpuasa hingga 30 hari atau kami melihat hilal." Quraib bertanya, "Tidak kan cukup dengan ru'yah Muawiyah?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak. Demikianlah Rasulullah SAW perintahkan kami." Hadis riwayat Muslim. 7 aliran di Indonesia, ru'yah dan hisab.
Ru'yah itu ada namanya ru'yah nasional. Ru'yah nasional itu seperti NU, ru'yah internasional HTI, ru'yah Mekah DDII, kemudian hisab. Hisab itu ada 4. Wujudul hilal. Ini adalah pendapat Pak Muhammadiyah. Imkarur ru'yah. Ya, ini juga Kementerian Agama atau Defak. Jawa Asefon atau Kraton Jogja, Jawa Aboge atau di Semarang. Kemudian tara an-nasul hilali fa akhbartun nabi anna ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Orang mencari hilal, aku memberitahu Nabi SAW bahwa diriku telah melihatnya. Maka beliau berpuasa. Makan, minum. Makan dan minum itu merupakan adalah yang membatalkan puasa. Apabila dia lupa ketika makan, baik itu makan dan minum, di situ di bawahnya dijelaskan tidak batal, tidak qadha, tidak berdosa, tidak denda. Kalau dalam keadaan kondisi dia sedang lupa, benar-benar lupa. Kemudian salah. Di sini kalau dia makan dan minum dalam keadaan salah, batal. Kemudian harus qadha. Tetapi tidak berdosa, tidak didenda. Kemudian kalau dia makan dan minum sengaja, ujurnya sengaja, ya jelas batal. Qadha, tapi tidak berdosa, tidak juga denda. Tetapi yang terakhir, dia makan dan minum sengaja tanpa ada uzur apapun itu, maka puasanya batal. Wajib qadha, berdosa tambahnya, kemudian membayar denda. Ya kan? Ini adalah dalam kondisi lupa, salah, sengaja ujur, dan sengaja tanpa ujur. Kemudian kafarah. Bayar kafarah itu dalam puasa itu ini ada 3 dijelaskan. Membebaskan budak. Yang pertama membebaskan budak. Membebaskan budak itu kurang lebih 100 dinar atau setara dengan 100 juta. Kemudian puasa, membayar kafarah yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus, tidak boleh terpotong, tidak boleh hari ini puasa besok tidak. Misalnya nih, 1 bulan berpuasa, kemudian tiba-tiba sudah berpuasa 30 hari, untuk hari ke-31 dia tidak berpuasa, maka wajiblah mengulang dari puasa pertama. Begitu aturan dari kafarah tersebut. Jadi 2 bulan atau 60 hari tersebut, maka wajiblah baginya berpuasa berturut-turut tanpa ada yang tertinggal atau tanpa ada yang bolong. Itu adalah aturannya, aturan main dari kafarah. Kalau dia memilih puasa 2 bulan, atau enggak, dia memilih yang di atas, membebaskan budak, atau setara dengan 100 juta, mengeluarkan uang 100 juta. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 1 mud per orang miskin. Ini juga boleh berkeparan beri makan 60 orang miskin. Ketentuannya ada 4. Ketentuannya sengaja, salah membatalkan, kemudian siang sedang berpuasa, kemudian hanya Ramadan saja kafarah itu, kemudian khusus hanya
hanya suami saja. Kemudian dispensasi. Dispensasi dalam berpuasa itu ada 3 ya. Orang yang sakit, orang yang bermusafir atau bepergian, atau orang yang tidak mampu. Orang yang sakit itu memang sakitnya parah, makin lama makin parah. Bukan semakin membaik, makin lama makin parah. Kemudian tertunda pulihnya. Dia masih tertunda pulihnya. Kemudian musafir atau bepergian. Bepergian itu dispensasinya dan berpuasa boleh, hukumnya boleh atau mubah. Kurang lebih 89 km perjalanan yang harus ditempuh dalam dispensasi dalam musafir itu harus mencapai target 89 km. Apabila kurang dari 89 km, maka tidak berlaku baginya untuk membatalkan puasanya, ya. Jadi kalau lebih baik lanjut puasanya. Tidak ada dispensasinya. Yang disebut sini adalah minimal 89 km. Kemudian sedang di luar rumah. Di rumah dalam artian sama juga pergian ya, bermusafir. Adapun dispensasi yang ketiga itu secara tidak mampu. Tidak mampunya seperti orang tua renta, sudah lanjut usia, tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Kemudian yang kedua, tidak mampu dalam ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Ini juga merupakan suatu dispensasi bagi orang-orang untuk tidak melaksanakan puasa. Jadi ketiganya ini, yang sakit dan musafir itu wajib untuk dikodo. Iya kan, untuk dikodo. Seperti ini dia hamil menyusui, atau kalau tidak mampu dikodo nanti seperti hamil menyusui ini, hamil menyusui. Nah, itu hamil menyusui itu wakodo atau membayar fidyah. Kemudian sunnah dalam berpuasa. Sudah dalam berpuasa itu yang pertama mengakhirkan sahur. Dia selalu mengakhirkan sahurnya. Bukan mempercepat ya. Kemudian mempercepat iftarnya. Iftar itu iftar, mempercepat iftar. Maksud saya mempercepat iftarnya itu adalah mempercepat berbuka puasanya. Kemudian tidak berbicara kotor. Kemudian membaca Al-Quran, infak, tidak bersyahwat, kemudian memberi orang iftar, memberi orang berbuka. Itu siapa orang yang memberikan berbuka, makan berbuka puasa kepada orang berpuasa, maka samalah pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasanya. Kemudian hari haram berpuasa. Ini tadi sudah saya jelaskan, Idul Fitri, Idul Adha, 11 sampai 13 Dzulhijjah, hari Jumat pun hari Syak. Oke. Baik. Cukup sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak, materi pada pagi ini mudah-mudahan membantu kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.